Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini temanya adalah Soli Deo Gloria. Rangkaian dari 5 sola dan hari ini adalah hari yang terakhir. Bacaan terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory to God alone. Kemuliaan hanya bagi Allah saja. Pengakuan manusia terhadap kebesaran kuasa Tuhan Allah tidak ada yang menandingi. Hanya Allah yang layak dipuji dan disembah. Wujud ungkapan iman di mana manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pekerjaan pendidikan serta anak-anak kita? Bagaimana dengan diri kita sendiri? Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kehidupan kita berpusat pada diri kita atau pada Allah? Slogan Soli Deo Gloria muncul akibat pada saat itu penuh dengan kegelapan. Bahkan saat itu gereja dan juga teologi berpusat pada manusia. Korupsi, kekerasan, dan berbagai skandal telah terjadi. Gereja pada masa lalu jatuh dalam dosa kesombongan, mencari kemuliaan manusia, kemuliaan dengan gedung-gedung gereja yang begitu megah dan besar. Akibatnya, gereja dan jemaat kemudian menjadi frustasi, imannya menjadi kering. Sehingga kalimat Soli Deo Gloria ini muncul mengingatkan kita, hakikat manusia diciptakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Semangat reformasi abad ke-16 dan 17 membawa pengingatan bagi kita semua bahwa seluruh kehidupan kita seharusnya kita serahkan dalam tuntunan tangan Tuhan. Demikian pula seluruh aktivitas hidup kita, termasuk pekerjaan kita sebagai orang Kristen, haruslah dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh karena itu sebenarnya tidak dibedakan antara kegiatan hidup sehari-hari atau kegiatan sekuler dengan kegiatan yang bersifat rohani atau spiritual. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satu contohnya adalah Rasul Paulus di dalam pekerjaannya sebagai tukang tenda ataupun juga sebagai pekabar Injil. Dan di kehidupan sehari-hari dia adalah memuliakan nama Tuhan. Bahkan di masa-masa ia mengalami penganiayaan, itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kelima sola yang ada semua saling terkait dan sola Deo Gloria melengkapinya. Mengapa sola Deo Gloria perlu kita lakukan? Yang pertama, karena hakikatnya segala yang kita miliki, kita bisa lakukan dan keberadaan diri kita adalah bersumber darinya, termasuk segala prestasi, pencapaian, dan juga perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Tidak ada yang dapat kita banggakan, semuanya adalah pemberiannya. Oleh karena itu kita memuji Allah Sang Pemberi. Ketika kita memuji Allah, kita merendahkan diri. Kita sadar akan kedudukan posisi kita dibandingkan dengan Allah Sang Maha Kuasa. Dan memang hanya Dialah yang layak menerima pujian karena Dia adalah Sang Pemberi. Sedang kita hanya sebagai Sang Penerima yang tidak layak menerima pujian. Yang kedua, bahwa hanya ada 2 makhluk yang bisa menyembah Tuhan, yaitu malaikat dan manusia. Kita punya kelebihan dibandingkan makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, kita gunakan waktu kesempatan kita, kelebihan kita itu kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan Sang Pencipta dengan ungkapan syukur, dengan perbuatan baik, dengan rasa bersukacita menikmati perjalanan kehidupan kita. Juga sebagai wujud sadar bahwa posisi kita sekali lagi adalah ciptaan semata-mata. Yang Ia pelihara, yang Ia lindungi, yang Ia kasihi, yang Ia selamatkan dari kutukan dosa, yaitu hukuman kekal. Yang Ia rela mati untuk menebus kita, manusia ciptaannya. Oleh karena itu, kita bersyukur padanya. Segala kemuliaan bagi namanya. Yang ketiga adalah di dalam sola scriptura dinyatakan dari awal sampai akhir mengisahkan betapa kemuliaan hanya bagi Dia sejak awal penciptaan sampai dengan akhirnya, yaitu juga sampai pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Semuanya juga untuk kemuliaan namanya yang kudus,
Oleh karena itu, marilah kita semakin memaknai dan menjalani hidup dengan memuliakan namanya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai kehendaknya. Dan ketika orang-orang melihatnya, mereka memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak dipuji. Besok tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi. Oleh karena itu, kita semakin mengenal 5 sola yang diajarkan oleh para reformatoris. Sola fide hanya oleh iman, sola gratia hanya oleh anugerah, sola scriptura hanya Alkitab, sola Kristus hanya Kristus saja, dan sola Deo Gloria hanya kemuliaan bagi Allah. Dan biarlah iman dan penghayatan kita kepada Tuhan lebih baik lagi di dalam kita menjalani hidup ini. Selamat Hari Reformasi, Tuhan memberkati. Amin.